Video ini akan memandu Anda dalam menggunakan Research Navigator. Sebelum menggunakan Research Navigator sebagai asisten menulis karya ilmiah, Anda sudah menentukan judul penelitian. Research Navigator sudah saya rancang sesuai dengan sistematika penulisan jurnal nasional maupun internasional secara umum. Anda dapat melihat struktur Research Navigator dengan mengklik tombol ini. Research Navigator merespon dengan menampilkan struktur penulisan jurnal, yaitu introduction atau pendahuluan, method atau metode, result atau hasil, dan discussion atau diskusi. Bagian pendahuluan yang baik dan menjadi perhatian reviewer harus memuat apa yang kita ketahui. What we know, membahas pengetahuan dan temuan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian Anda. Apa yang belum kita ketahui. What we don't know, mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya yang akan ditangani oleh penelitian Anda. Apa yang kita lakukan untuk menemukan. What we did to find out, menjelaskan pendekatan atau metode yang Anda gunakan untuk menangani celah penelitian tersebut. Pada bagian metode yang dibahas adalah jenis penelitian, populasi, dan sampel, yaitu mendeskripsikan jenis penelitian, karakteristik populasi, dan cara pemilihan sampel. Lalu paragraf berikutnya menjelaskan bagaimana Anda mengumpulkan data atau melakukan eksperimen. Dan berikutnya adalah metode analisis statistik yang digunakan. Pada bagian hasil atau result Anda membahas dengan menyajikan temuan utama. Ini adalah ringkasan dari hasil penelitian yang paling signifikan. Bagian ini harus menyoroti hasil yang paling penting atau mengejutkan yang ditemukan selama penelitian. Peneliti harus tetap objektif dan tidak memasukkan interpretasi, analisis, atau evaluasi dalam bagian ini. Lalu menyajikan data secara jelas dan terstruktur. Data bisa disajikan dalam bentuk teks, tabel, atau grafik. Jika menggunakan grafik atau tabel, pastikan bahwa mereka mudah dibaca dan dipahami. Setiap tabel atau grafik harus memiliki judul yang jelas dan keterangan jika diperlukan. Konsistensi dengan metodologi, hasil yang disajikan harus selaras dengan metode yang digunakan. Ini memastikan bahwa pembaca dapat mengikuti bagaimana hasil tersebut diperoleh. Jika penelitian melibatkan beberapa metode atau pendekatan, hasil dari setiap metode harus disajikan secara terpisah dan jelas. Menghindari interpretasi berlebihan, meskipun mungkin menggoda untuk memulai interpretasi atau diskusi tentang makna hasil, hal ini harus dihindari di bagian ini. Tujuan utama di sini adalah untuk menyajikan temuan apa adanya, sedangkan interpretasi dan implikasi dari temuan tersebut biasanya ditangani di bagian diskusi atau discussion. Kuantitatif dan atau kualitatif, jika penelitian adalah kuantitatif, hasil biasanya meliputi statistik deskriptif dan inferensial. Untuk penelitian kualitatif, hasil bisa berupa tema atau pola yang ditemukan dalam data. Masih bagian dari hasil atau result, yaitu membuktikan untuk setiap tujuan dalam bab hasil penulisan jurnal ilmiah berperan penting dalam menyajikan data atau bukti yang spesifik untuk mendukung setiap tujuan atau hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian Anda. Berikut adalah beberapa aspek penting dari bagian ini. Yang pertama, memetakan bukti dengan tujuan penelitian. Setiap tujuan atau hipotesis yang diidentifikasi dalam bagian pendahuluan atau metode harus ditangani secara individual. Peneliti harus menyajikan data atau bukti yang secara langsung relevan dengan tujuan atau hipotesis tertentu. Kedua, penyajian data yang terstruktur. Data harus disajikan secara logis dan terorganisir dengan baik, mengikuti urutan tujuan atau hipotesis yang telah ditetapkan. Ini dapat melibatkan penggunaan tabel, grafik, atau gambar yang efektif untuk mewakili data dengan cara yang mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca. Ketiga, detail dan kedalaman analisis. Bagian ini harus menyediakan detail yang cukup untuk membuktikan bagaimana data mendukung setiap tujuan atau hipotesis. Analisis yang mendalam mungkin diperlukan, terutama jika hasilnya kompleks atau tidak langsung. Keempat, penggunaan statistik atau analisis kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif, ini mungkin termasuk analisis statistik yang menunjukkan signifikansi, tren, atau hubungan. Dalam penelitian kualitatif, ini dapat berupa kutipan dari wawancara, analisis tema, atau studi kasus yang menggambarkan temuan. Kelima, menghindari bias dan interpretasi prematur. Penting untuk menyajikan bukti secara objektif, menghindari bias atau interpretasi yang prematur. Interpretasi dari data tersebut seharusnya dibahas dalam bagian diskusi, bukan di sini. Keenam, keterkaitan dengan literatur yang ada. Meskipun bagian ini fokus pada data dari penelitian saat ini, mungkin juga berguna untuk mengaitkan temuan dengan penelitian yang ada untuk menunjukkan konsistensi atau perbedaan. Ketujuh, transparansi dan kejujuran. Jika hasilnya tidak mendukung hipotesis, ini juga harus disajikan secara jujur.
Ini adalah bagian penting dari proses ilmiah. Dan yang terakhir, meringkas secara singkat untuk setiap bagian. Setiap subbagian yang menangani tujuan atau hipotesis tertentu harus diakhiri dengan ringkasan singkat tentang apa yang ditunjukkan oleh data. Bagian diskusi dalam penulisan jurnal ilmiah adalah salah satu bagian terpenting karena di sini peneliti menganalisis, menafsirkan, dan memberikan konteks pada temuan mereka. Ini bukan hanya tentang mengulangi apa yang telah ditemukan, tetapi lebih pada menjelaskan arti dan implikasi dari hasil tersebut. Berikut adalah beberapa komponen utama yang biasanya termasuk dalam bagian diskusi. Pertama, ringkasan temuan utama. Bagian ini dimulai dengan ringkasan singkat dari temuan utama yang diperoleh dari penelitian. Ini membantu pembaca mengingat poin kunci sebelum peneliti menyelidiki implikasinya. Kedua, interpretasi temuan. Peneliti menjelaskan bagaimana dan mengapa hasil yang didapatkan penting. Diskusikan bagaimana hasil ini berhubungan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Jelaskan hubungan temuan dengan literatur yang ada atau teori yang relevan. Ketiga, implikasi. Analisis implikasi dari temuan, baik dalam konteks akademis, teoretis, praktis, atau bahkan sosial. Bagaimana temuan ini dapat memengaruhi pemahaman saat ini, praktik di lapangan, atau arah penelitian masa depan. Keempat, pertimbangan terhadap keterbatasan. Penting untuk secara terbuka mengakui batasan penelitian Anda. Ini dapat mencakup keterbatasan metode, sampel, atau potensi bias. Diskusikan bagaimana keterbatasan ini dapat mempengaruhi interpretasi dari hasil penelitian. Kelima, perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Bandingkan temuan Anda dengan hasil penelitian lain di bidang yang sama. Diskusikan kesamaan, perbedaan, dan alasan potensial di balik variasi ini. Keenam, rekomendasi untuk penelitian masa depan. Berikan saran tentang apa yang bisa diteliti selanjutnya berdasarkan temuan Anda. Ini bisa berupa studi lanjutan, metode berbeda, atau penelitian di area yang belum terjelajahi. Ketujuh, yaitu kesimpulan. Sajikan kesimpulan yang kuat yang menggarisbawahi pentingnya temuan Anda. Ringkaskan kontribusi penelitian Anda terhadap bidang pengetahuan. Bagian diskusi pada penulisan jurnal harus menunjukkan pemikiran kritis dan reflektif dari peneliti, mengaitkan temuan dengan konteks yang lebih luas, dan membantu pembaca memahami nilai dan signifikansi dari penelitian tersebut. Ini juga tempat untuk menunjukkan keaslian dan kontribusi penelitian Anda terhadap pengetahuan yang sudah ada di bidang tersebut. Dengan menggunakan AI Research Navigator ini, untuk menyusun artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional, saya yakin Anda dapat melakukannya dengan mudah. Selamat berkarya dan mempraktikannya. Salam sukses!